فهذا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا إلى أرواح الإمام النووي الشيخ محمد بن عبد الله الجرداني الدمياطي سيد الوالد الحبيب صالح بن عبد القادر الحامد والدة الوهبة الحبيب محسن بن علوي السقاف وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita masih di dalam hadis yang ke-28 sampai pada keterangan waqila dan dikatakan li Abil Qasim Al-Hakimi, dikatakan kepada Abi Qasim Al-Hakimi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, Allah yang maha tinggi. Ma balu ulama'i zamanina, apakah keadaan ulama-ulama zaman kita, la tata'addan nasu bimawa'idihim, mereka para ulama la tata'addan nasu, tidak memberikan nasihat, tidak memberikan nasihat an-nasa kepada manusia. Itu bukan an-nasu, an-nasa itu ya. Bima wa'idihim, dengan nasihat-nasihat mereka. Kama kana salafu, sebagaimana ada orang-orang yang terdahulu. Maksudnya gini, kok ulama zaman kita sekarang ini kalau nasihati tidak seperti ulama-ulama yang terdahulu. Kalau ulama yang terdahulu itu memberikan nasihat, jangan minum khamar, langsung dituruti. Ya, jangan meninggalkan sholat, ya langsung dia giat untuk melaksanakan sholat karena berkat nasihatnya. Kenapa ulama-ulama kita sekarang ini kok tidak seperti ulama-ulama yang terdahulu ketika mereka memberikan nasihat? Ini zaman dahulu ya. Ulama zamanina, ulama'u zamanina, zaman kita, zaman si pengarang ini berapa tahun yang lalu. Faqala, maka berkata siapa Abil Qasim Al-Hakimi, inna, sesungguhnya ulama as-salafi, ulama-ulama yang terdahulu, kanu, ada mereka ulama-ulama yang terdahulu, aigodon, mereka ini bangun, mereka ini sadar. Maknanya itu bukan makna asli bukan berarti dia tidur. Bangun maksudnya di sini sadar. Dia itu bukan cuma sekedar mengucapkan, tapi hatinya itu hidup. Wanasu niyamu, dan manusia itu dalam keadaan tidur. Fayunabbihu al-aigadu, maka membangunkan siapa? Orang-orang yang bangun, an-niyama, orang yang tidur. Wa ulama uzamani, dan ulama zaman kita sekarang ini, niyamu, mereka tidur, wal khalqu mauta, dan makhluknya mati, bukan tidur lagi sudah. Ya, fa kaifa yunabbihun naimu al mayyita, maka bagaimana bisa mengingatkan orang yang tidur kepada mayit? Tidak bisa. Ya. Jadi podo dene gitu ya. Ndak ustate ndak murite samae. Ustate ndak kena, murite tambah ndak karu-karuan. Ya, nglambiar. Ustate kedanan dunyo. Ya murite luwih gendeng maneng.
luwe nemen maneng, luwe parah maneng. Itu. Nah kalau ulama-ulama terdahulu katanya beliau ini, mereka itu bangun, sadar. Jadi menasehati itu bukan cuma dengan lesan, tapi hatinya itu main. Ya, pondok-pondoknya pun sama seperti itu. Ayo ente di dalam kitab I'anatul Talibin, di dalam kitab Yaqutun Nafis, dalam kitab Baijuri dijelaskan tentang masalah sholat berjamaah. Itu ditekankan bahkan merupakan fardu kifayah bagi laki-laki yang berakal, mukimin dan lain sebagainya. Tapi setelah bahas itu tidak ada yang sholat berjamaah. Ya ini namanya apa? Namanya tidur. Ya, ente itu jangan menggunakan rokok tapi gunakan siwak. Siwak itu afdol. Bahkan kalau tidak bisa menggunakan siwak, gunakan dengan pocok dari baju. Ini merupakan sesuatu yang ditekankan oleh Rasulullah dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dalil nakli disampaikan semuanya, tapi tidak gawe siwak. Yang ngomong ini tidak gunakan siwak. Jadi apa? Dia tidur, yang dengarkan mayit. Lah orang tidur mau bangunkan mayit tidak bisa. Itu gambarannya ulama zaman kita sekarang ini katanya beliau. Tapi kalau ulama terdahulu orangnya itu sadar, bangun. Yang dinasehati orang tidur, dibangunkan dia bangun. Ya. Sampai kadang-kadang buat karakter seperti ini repot loh Pak. Repot. Ya. Misalnya dalam majelis jangan tidur. Jangan majelis dengarkan nasihat, ya ono ae sing tidur. Gitu loh. Ya. Ini pernah disampaikan oleh Habib Umar ketika beliau ini mau berangkat bersama kita semuanya untuk hadir acara maulid yang ada di masjidnya Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad yang ada di Hadramut. Masjidnya itu bagus. Bagus Pak. Bagus masjidnya itu. Kipas anginnya, ininya, lampunya dan lain sebagainya. Apa katanya beliau? Ketika engkau masuk masjid tadi itu jangan ngelihat al-madar. Jangan engkau ngelihat benda-benda yang ada di masjid tadi itu. Paham? Karena kalau ente ngelihat ke masjid tadi itu, ente masuk ke sana bukan kebesaran masjid. Dan banyak terjadi itu. Ente tahu enggak Masjid Nabawi itu? Masjid Nabawi itu pintunya besar sekali. Tukang kayu ngomong, itu berapa kayunya ya? Ada tukang emas di sana ngomong, emasnya itu berapa gram ya? Enggak kepikiran di situ ada Rasulullah. Karena apa? Melihat madar. Ngerti ini? Lah ini berapa banyak kadang-kadang diwacana kitab sing situk ndelok mendukur atau gelodekan di sana noleh semuanya ke belakang. Ini namanya mayit. Repot kalau mayit ini. Lek basa kasarane jaman Jawa apa? Dicelup ndak teles, dipepe ndak garing. Ya iki. Terus diapakno? Diklaim. Diklaim perakno, dia maneng. Dah ada sudah. Dinasehati, diberikan nasihat, diberikan taujihat, diberikan ini, tapi tetap tidak berubah. Ya sudah. Makanya di antara program dakwahnya guru-guru kita ini, di antaranya Habib Taufik atau programnya Habib Umar itu dikatakan apa? Kalau ente kelihatan murid itu sudah ente berikan arahkan yang terbaik, dia tetap tidak mau, ya biarkan. Sudah lepasan. Kalau dia mau hadir pengajian, ahsan, daripada maghrib diem di stadion, daripada maghrib di pos kamling ndak gawe ini hadir pengajian. Tapi jangan diharapkan sudah orang seperti itu. Kenapa? Ndak faedah ya Pak. Menghabiskan waktu, energi habis. Kita ini dakwah ndak akan selamanya kok. Terbatas dengan umur, terbatas dengan kemampuan, terbatas dengan tenaga dan lain sebagainya. Kok ate ngurusi sih ndak dadi kok ini? Lha opo? Ate didol ndak payu. Ate dibeleh dipangan ya ndak iso. Terus ya pakno? Ya diklemprakno. Sak karep-karepmu. Itu jangan sampai terjadi kepada anak kita, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita pinter nasehati orang berubah dari yang jelek kepada yang baik, tapi anak kita sendiri tidak karu-karuan. Naudzubillah min dzalik, hati-hati. Kulna, kami mengatakan, wa fi nuskhin, dalam kita satu cetakan, fakulna, maka kami mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ka'annaha, seperti sesungguhnya apa? Aitil kal mau'idati, itu peringatan
Maudhi'un muwaddi'un, mau'idatun muwaddi'un, satu peringatan yang perpisahan. Bikasri dal muhammadiyati musyaddah. Ai syakhsun, yaitu seseorang yuwaddi'u ashabahu, yang memberikan kalimat berpisah kepada teman-temannya, wa ahbabahu, dan para pecinta-pecintanya. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kok sepertinya ini nasihatmu yang terakhir ya, seperti engkau ini menasehati engkau akan berpisah, engkau akan wafat gitu. Wala'allahum fahimu dalika, dan sepertinya mereka para sahabat fahimu, mereka sadar, mereka tahu, mereka faham hal tersebut. Kok bisa mengatakan seperti itu, seolah-olah seperti nasihat terakhir, min mubalaghatihi, dari penyangatannya itu Rasulullah, fil mau'idati, di dalam peringatan, wastiqsaihi, dan puncaknya itu Rasulullah, fiha, dalamnya itu mau'idah, peringatan, fauqal adati, di atas kebiasaan. Itu fastazaduhu ayyurshidahum, maka mereka benar-benar berbekal kepadanya, ayyurshidahum, supaya beliau Nabi memberikan petunjuk kepada mereka, ila ma fihi, kepada apa-apa yang fastazaduhu, maka Nabi memberikan bekal kepadanya, ayyurshidahum, untuk Nabi memberikan petunjuk kepada mereka para sahabat, ila ma fihi, kepada apa-apa yang di dalamnya, apa-apa tadi itu, solahal ahwali wal ma'al, kebaikan keadaan sekarang ini dan akan datang, atau keadaan kebaikan di dunia, wal ma'al fil akhirah, di akhirat. Haitsu qalu, sekiranya mereka para sahabat berkata lahu kepada Rasulullah, fa'ausina, yaitu wasiyatan kafiyatan, satu wasiat yang mencukupi, jamiatan, yang mencakup, li muhimmati dini, untuk penting-pentingnya urusan agama, wa dunia, dan dunia. Jadi gini, sahabat ini tanya seperti itu ya, kok sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini seperti nasihatmu terakhir. Karena apa? Begitu semangatnya Rasulullah ketika menyampaikan semangat tadi itu, menyampaikan mau'idah tadi itu, sehingga sahabat tidak mau ngambil kekurangan, ngambil yang betul-betul dari Rasulullah. Karena apa? Seolah-olah apa? Sebentar lagi Rasulullah wafat, sehingga perlu untuk bertanya, untuk membekali diri itu para sahabat, untuk kebaikan dunianya, untuk kebaikan akhiratnya. Itu qala, Rasulullah berkata, bersabda, usikum, aku bertakwa kepada kamu sekalian, aku berwasiat kepada kamu sekalian, bitaqwallah, dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, yang maha mulia, yang maha agung. Bada'a biha, memulai Rasulullah biha, dengan takwa kepada Allah, li'annaha, karena sesungguhnya takwa kepada Allah itu zadul akhirati, merupakan bekal akhirat, wakafilatun, dan satu sesuatu yang bisa dibawa oleh yang bepergian. Kafilah itu kelompok yang bepergian, maksudnya bepergian apa? Bepergian ke akhirat. Liman tamassaka, untuk barang siapa yang berpegang, biha, dengannya itu takwa, bisa adatid darain, dengan kebaikan kehidupan dunia dan akhirat. Karena orang mati kan bepergian, Pak. Sehingga diceritakan suatu saat ada seorang perempuan nangis, kelihatan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bertanya, perempuan, kenapa kamu nangis? Katanya, iya, suamiku baru meninggal dunia, suamiku baru wafat. Jadi kamu nangis? Iya, nangis. Ana tanya sekarang, katanya Sayyidina Ali, ente
pernah tidak ditinggalkan oleh suamimu? Suamimu berpergian jauh gitu, pernah tidak? Pernah. Berapa kali? Ya sering. Katanya Sayyidina Ali, sama. Ini sekarang, kalau yang dulu suamimu berpergian, kemudian dia kembali lagi kepada kamu. Sekarang ini, maksudnya mati, sekarang ini dia ini suami bepergian, cuman tidak kembali tapi nunggu kamu. Maknanya apa? Ya bepergian, sama. Cuma nunggu di sana. Kalau memang suaminya orang soleh, artinya ditunggu, harus jadi solihah. Supaya apa? Supaya bareng. Kalau soleh sama ghairu solihah, ya tidak mungkin. Perempuannya, laki-lakinya soleh, perempuannya tidak solihah, ya tidak bisa, tidak masuk. Ya, paham ini? Waqad ausallahu ta'ala, benar-benar Allah telah mewasiatkan biha dengannya takwa al-awwalina, golongan-golongan yang terdahulu, mulai zamannya Nabi Allah Adam sampai zamannya Nabi Muhammad, wal akhirina, dari setelah umatnya, dari setelah wafatnya Rasulullah sampai hari kiamat, haitsu qala, sekiranya Allah berfirman, walaqad, benar-benar, wasaina, kami menwasiati, alladzina, yang utul kitaba, diberikan kitab, diberikan acuan kitab suci, min qablikum, dari sebelum kamu sekalian, wa iyyakum, dan kepada kamu sekalian. Jadi seolah-olah Allah menyatakan orang-orang sebelum kamu, intinya aku berikan kitab, kamu aku berikan kitab juga, Al-Quran. Apa intinya? Supaya apa? Anittaqullah, supaya kamu sekalian bertakwa kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Surat An-Nisa ayat 131. Ya itu Pak intinya, jadi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah. Ya. Wa ansyada ba'duhum, memberikan gosida sebagian dari mereka para ulama, ida, jika anta, engkau, lam tarhal, tidak pergi, bizadin, dengan pembekalan, apa itu? Minat tuko, dari ketakwaan. Jika kamu mati, matimu tak, kamu tidak membawa perbekalan, wala qaita, dan engkau bertemu ba'dal mauti, setelah matimu, man, barang siapa, qad tazawwada, barang siapa yang dia telah berbekal, kamu mati tidak ada bekalnya sama sekali. Quran tidak hatamkan, wirid tidak rutin, sholat jangankan yang sunnah, fardu sering ditinggalkan. Kemudian kamu ketemu dengan orang-orang yang dia tadi itu, jangankan sholat fardu, sholat sunnahnya saja amat sangat semangat. Jangankan itu wiritan, Al-Quran dia sering hatamkan. Kalau kamu ketemu dengan orang seperti itu, sedangkan kamu ketika meninggal tidak ada perbekalan takwa, nadimta, engkau akan menyesal. Ala, atas, alla takuna, engkau tidak menjadi kamitslihi, seperti dia. Wa annaka, dan sesungguhnya engkau, lam tarsud, rosoda itu tidak berburu, artinya tidak mempersiapkan, kama kana, sebagaimana ada dia arsoda, dia berburu, dia berbekal. Lah kok tidak mau Quran, mau bareng sama Rasulullah, dari mana? Anak kepingin syafaatnya Rasulullah, sholat ditinggalkan, dari mana? Ya, anak kepingin jadi murafiqillah, murafiki Rasulullah, berbarengan dengan Rasulullah, sholat subuh jarang, ketelatan. Baca Quran yang merupakan mukjizat terakhir Rasulullah jarang dibaca, wiridnya tidak ada dibaca, dari mana? Ya. Sehingga ada sahabat yang datang kepada Rasulullah, dikatakan, ya Rasulullah, Rasulullah menyatakan gini, aku memberikan tawaran kepada kamu, kamu mau apa yang mau aku doakan kepada Allah? Seolah-olah Rasulullah mengatakan apa? Doaku ini makbul.
doaku ini makbul, ente mau minta apa? Ta'al. Minta om. Hah? Lah itu pertanyaan datang sama kita Pak awak. Ya Allah, ini ya Rasulullah apa? Sekarang BBM ini naik ya Rasulullah. Jadi repot sebulan, usahakan supaya dapat keuntungan yang besar ya Rasulullah. Ini musim hujan, aku takut sawahku atau peternakanku atau iniku terkena musibah ya Rasulullah. Doakan. Itu kalau kita Pak. Tapi ketika sahabat ditanyai seperti itu, sahabat mengatakan apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu ya Rasulullah untuk membarengi, untuk menjadi temanmu di sorga. Jauh kan sama ini? Nang Rasulullah. Apakah artinya langsung jauh ke Rasulullah? Enggak, perantara. Rasulullah mengatakan apa? Fa inni bikatsrati sujudik, maka bantulah aku dengan banyak sujudmu. Ngerti? Ini sahabat loh ya, yang langsung kelihatan Rasulullah, yang langsung jasad dengan jasad ketika Rasulullah dalam keadaan hidupnya. Ada seorang wali min auliyaillah meninggal, Rasulullah sudah wafat, dia bisa bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga dibandingkan dengan sahabat yang bisa bertemu Rasulullah ketika Rasulullah dalam keadaan hidupnya lain Pak. Tapi ketika sahabat tadi itu mengatakan, ditawari seperti itu, sahabat mengatakan apa? Aku meminta kepadamu ya Rasulullah untuk supaya menjadi temanmu di sorga. Jawabannya Rasulullah, a'inni bikatsrati sujudik, bantu aku dengan banyak sujudmu. Ada riwayat yang lain mengatakan bahwasanya engkau meminta sesuatu yang azim, sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Ini permintaan bukan main-main. Maka mana usahamu? Dengan apa? Bantu aku. Banyak sujud. Dunyo ya Pak, ojo ado-ado Pak, dunyo. Ya, ente kepingin jadi apa? Anak ini kepingin jadi seorang ilmuwan. Ya. Jadi profesor. Ya. Terus ya apa aja jadi profesor? Ya sudah. Endi ndak turumu untuk belajar. Endi kon sampai lupa makan. Ada satu orang di Jakarta Pak kaya Pak, dikatakan apa katanya? Dia itu kalau pas kerja 3 hari 3 malam nggak tidur. Dengan apa? Minum kopi tok telung dino. Untuk apa? Untuk mikir pekerjaannya telung dino. Sampai anak buahnya ngomong, Pak makan. Kalau diingetkan baru makan, kadang-kadang enggak. Mek kopi tok telung dino. Golek apa itu? Nyari apa nanya itu? Tunyo. Dibawa mati? Nggak ada. Endi dunyo dibawa mati? Dunyo dibawa mati ku ya wis kafan. Telu. 3 lapis, mari. Lainnya geledak. Itu mencari sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Model kok ngono 3 hari 3 malam nggak tidur. Makanya jangan kaget sampean. Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, seorang tokoh besar dari bidang hadis setelah Imam Bukhari. Itu ada riwayat yang menyatakan beliau tadi itu wafat karena kebanyakan makan korma. Loh, bebi apa sih pakai mangan? Rumah dhisik. Beliau itu pernah terdapat satu masalah dalam bidang VG, dalam bidang hadis. Itu tidak nemu jawaban nih. Sehingga nyari sambil dipersiapkan korma. Nyari sama makan korma gini. Nyari sama makan korma. Tidak terasa sampai habis kormanya itu. Yang penuh itu baru ketemu masalahnya ini. Karena kalau enggak bisa ngantuk, bisa ini ya. Itu kepingin jadi junudillah, pasukannya Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Quran tidak pernah dibaca. Dari mana? Itu kemarin Hai Umar mengatakan di Jakarta itu. Sering kita sampaikan itu tentang masalah firman Allah. Ente ini semuanya katanya beliau harus banyak dzikir, karena kalau luput dzikir setan masuk. Itu toh Pak. Kalau kita luput dzikir setan masuk. Kita lupa misalnya pas di pasar. Makanya dikatakan kalau ada aliran apa itu sekuler, yang kalau di masjid ngomong masalah agama, kalau di pasar jangan bawa agama, keliru. Misalnya kita masuk pasar, sekarang bukan waktunya dzikir, kita waktunya bekerja, keliru sampean. Melebu setan, akhirnya apa? Riba. Akhirnya apa? Goroi wong. Akhirnya apa? Tukaran sama orang meskipun urusan yang kecil.
Karena apa? Ketika kita meninggalkan diri kita tidak zikir kepada Allah, setan masuk, Pak. Makanya uang sing biasa kejinan, uang sing biasa kesurupan, itu tidak oleh meneng ini toh. Tengok-tengok tidak oleh. Kenapa? Kalau dia tengok-tengok, tidak ada perbuatannya, nganggur, masuk setan. Karena apa? Bukan cuma orang kejinan itu, Pak. Bukan cuma orang kesurupan, kita pun sama seperti itu. Kalau kita tidak ada pekerjaannya, apa yang kita laksanakan? Gelambiar. Oh, mana sih nunggu-nunggu pinggir jalan nih? Lalu gawe ini. Lalu, iya, montore ku apik rek. Ono becak iku ngene. Ono wedok iku kok ngene, terus kayak ngono. Kenapa? Nganggur. Ketika nganggur, tidak ada pekerjaan, ininya tidak zikir. Lesan, lebih-lebih hatinya tidak zikir, masuk, Pak. Masuk. Dalam satu hadis qudsi itu, dalam satu hadis Nabi menyatakan apa? Allah paling benci kepada seorang pemuda yang nganggur. Artinya apa? Tidak ada kegiatan aktivitas agama. Tidak ada. Eksekutif muda, seolah-olah apa? Hebat. Hah? Terus ente 24 jam apa yang dilaksanakan? Quran berapa waktu ini? Loh Pak, jangan sampean pikir ya, oh itu Masya Allah bebia punya mobil, punya sepeda motor Harley 800 juta aja nih. Harley situk 800 juta. Lah iki dijepit situk gawe pondok amari ya masalah. Tuku sepeda motor 800 juta. Pikir ya sampean. Jangan sampean ngeliat hebat beb ya, 3. Tanyakan dia ngomong sendiri kok. Saya ini beb kalau meeting sampai jam 2 malam. Meeting. Isuke motong. Lihat. Isil akil. Akalnya siapa bisa dipakai kayak gini, Pak? Gelem sampean kok ngono. Tapi lek be Allah be Rasulullah enak Pak, nyantai. Mari isya, iya, makan sama keluarga, ngomong enak, ya, anak, nak, ya apa tadi pagi pelajarannya? Tadi ngaji sama Be Umar dipukul sama rotan apa enggak, nak? Istrinya ditanya, tal, ya Allah, kok mali ayu kon saiki? Enak kan? Lah meeting wala motong. Mari jam 09.00 ngantuk, tutup lawang turu. Ya. Bengi tangi sembayang meskipun cuma 2 rakaat, sembayang subuh karo bojo ditangani, "Dik, bangun. Ayo nak bangun sembayang. Allahumma hdina fiman hadait, amin." Maca kabeh enak. Mari ngono maca Widul Latif. Mari maca Widul Latif dikek kopi karo gaben kandel iki. Sing biasa ketan, sak rokoke beb ojo. Enak kan? Ini loh Pak, kadang-kadang kita tidak sadar itu. Golek duit tok. Lek bayar nak gelem apa karo kredit card. Sampai ndelok ngono ne, ndelok urwete. Aja ndelok iku nih. Iya. Hah? Bitaqwallah wasam'i wat ta'ah, dan mendengarkan dan taat katanya Nabi yaitu wa usikum, dan aku berwasiat kepada kamu sekalian bisam'i, dengan dengarkan, wa ta'ati, dan taat kepada siapa? Yaitu liwulatil umuri, untuk pemimpin-pemimpin urusan-urusan, fi ghairi, di selain ma fihi, apa-apa yang di dalamnya itsmun, dosa. Semenjak dia tidak dosa, wajib ditaati. Tanggal 17 Ramadan 17 Agustus harus untuk mengibarkan bendera sebagai bentuk kita ini cinta kepada negara. Dosa? Enggak, ngibarno. Itu tanggal 1 Oktober, hari kesaktian Pancasila, ngibarkan bendera setengah tiang. Kenapa kok setengah tiang? Oh, karena bentuk bela sungkawa atas terbunuhnya para jenderal. Bagus, laksanakan. Lah itu dibilang bendera tauhid, lah ini itu. Iya. Semenjak tidak dosa. Lek dosa ndak oleh. Oh, kita ini karena tanggal 17 Agustus sebagai bentuk rasa kehormatan kita, rasa kita cinta kepada negara kita ajak adakan barian. Apa barian itu? Barian itu bocor tahlil. Bagus.
Setelah itu beb, kita lanjutkan dengan acara karaoke bersama. Oh maksiat, nggak boleh, nggak boleh. Oh nggak boleh. Karaoke bersama itu, harus taat kalau nggak dosa. Kalau dosa nggak salah. Diminta kepada para warga untuk menyambut dari tahun baru Masehi, tanggal 31 Desember, marilah berpartisipasi dalam acara Lumajang Fair. Hadir semuanya. Oh maksiat nggak perlu. Ngerti? Enak kan Islam kan? Lek maksiat ojo melok salam. Kena melok ono. Itu. Li haditsin, karena ada satu hadis apa? La ta'atal makhluki fi maksiatul khaliq. Jangan kamu taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Kadang-kadang kita tidak enak Pak. Aku Beb kan sering pertanyaan itu, bagaimana Beb biasa ini kalau salaman pas hari raya, perempuan-perempuan yang bukan mahram itu ngejak salaman sama anak, tapi kalau anda salaman dia akan marah Beb. Ente pikirkan marahnya makhluk, iya lah, ente kalau turuti makhluk ente tidak mikir marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hal ini Habib Umar mengatakan apa? Berapa banyak orang ini yang sering mikirkan tentang masalah hak asasi manusia, hak asasi manusia, hak asasi manusia, hak asasinya Allah ini mana? Kok terus manusia Allah nih hak asasi ini? Paham? Wa in ta'ammar, walaupun yang memerintahkan kepada kamu abdun, seorang budak sekalipun, seorang budak wajib taat Pak, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Ay ala sabilil fardhi wa takdir, atas jalan kewajiban dan ketentuan. Misale gitu lah Pak. Karena apa? Idil abdu la tajuzu wilayatuhu, karena seorang budak itu tidak boleh untuk menjadi seorang pemimpin. Budak secara hukum syariat tidak boleh. Kalaupun kedudukannya itu rendah sekali, dia seorang pemimpin, turutono tak bisa. Ngerti? Jadi pemimpin jadi turuti. Fal muradu, maka yang dimaksud di sini apa? Al mubalaghatu, menyangatkan fis sam'i wa ta'ati lahu, dalam mendengarkan taat untuknya itu pemimpin. Wa in kana mimman la tajuzu wilayatu, walaupun ada dari seseorang yang tidak boleh wilayahnya, kepemimpinannya. Misalnya seorang budak itu kan tidak boleh. Misalnya ada budak jadi pemimpin, wajib taat meskipun tidak mungkin, gitu loh. Lianna, karena sesungguhnya fi mukhalafatihi, di dalam bertentangan kepadanya, itharatu fitnatin, akan membekas yang namanya fitnah. Ya kan? Ono kelompok sekarang katakan apa misalnya? Kenapa kita lambang negara kita Garuda Pancasila? Ini adalah seperti tauhid, seperti dewanya orang-orang kafir, maka tidak boleh dengan itu. Ente golek fitnah kalau gitu. Ente buat fitnah kalau seperti itu. Paham? Ini justru ini yang membahayakan dari kesatuan NKRI, Pak. Betul lah. Orang mengatakan misalnya, jangan kepada Garuda Pancasila, jangan kepada bendera. Loh, kenapa? Itu adalah bentuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lah kon ndek foto nih gurumu itu ya apa? Yang dikatakan guru anak ini guru ini karena anak cintanya tidak boleh. Dokno pisan. Ya. Ini kadang-kadang pemerintah tidak sadar. Tidak sadar, dianggap seperti itu suatu yang biasa. Ya. Kita harus mendirikan negara dengan apa ini? Sistem khalifah. Tidak sadar pemerintah ini. Yang dimaksud dengan sistem khalifah di situ, menurut pemahaman mereka ya, menurut pemahaman mereka, sampai weruh kan, weruh sampean itu, tapi tidak perlu kita sebutkan sudah. Itu berarti apa? Presiden digugurkan ganti khalifah. Berarti apa? Pemberontakan. Cuma tidak sadar sih dianggap orang yang pidato dengan melantangkan suaranya langsung dianggap anarkis misalnya. Ada kritikan misalnya dianggap dah ini. Padahal ancaman yang betul seperti ini nih. Ini bahayakan, Pak. Kalau dia punya kekuatan, indahun syaukah, kalau dia punya kekuatan, punya pasukan, buyar Pak, iso perang ini. Paham?
Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semenjak pemimpin tidak memerintahkan satu kemaksiatan, boleh, tidak ada masalah. Loh, pemimpinnya korupsi, ininya korupsi, ngene. Ente ojo bingung korupsi atau bingung iki. Itu urusan lain. Ente wajib memberikan peringatan. Jangan ente gebar-gebor, ini korupsi. Dorong tentu loh, Le. Lek kon dadi pemimpin luwe nemen lho iso dadi itu. Ya. Ente kenapa kok seperti itu? Ente kenapa kok seperti ini? Ojo maning korupsi sak M, Le. Kok 500.000 wis miring ngono kopiamu. Paham enggak? Enggak perlu. Misalnya seperti sekarang ini, BBM naik. Terus hati apa sampean? Hati apa terus? Ya kita tidak terima, Beb. Ya, terus apa? Oh? Tak gudek terus lagi. Terus apa sampean? Demo aku, Beb. Mari demo hati apa? Ya kesal, ya wis. Karena apa? Karena meneng. Wes salah berarti aku maning. Ate protes ndak iso. Ate berontak haram. Ah boleh. Menurut penelitian itu dikatakan oleh Habibie bahwasannya dipastikan orang yang sekarang tidak miskin pasti akan miskin. Protokol dikon bibi. Tidak perlu terprovokasi dengan seperti itu dah. Anda cuma ngajak real Pak sama sampean Pak. Kita ini tidak perlu ruwet lah. Sampean mau demo masalah BBM, apa sih hasilnya? Kepingin ruana. Ya Red, kalau misalnya demo sama BBM yang darinya sekarang berapa? 8,5 ya. Bisa turun jadi 2.000. Ayo demo bareng wis. Tahu kata itu demo ya salam. Itu kejadian di Makassar sama mahasiswa sampai pentung-pentungan model kayak ngono. Apa yang dapatkan? Ya ono, mlebu TV rame. Wassalam. Sing seneng sapa? Wartawan. Oleh kerjaan wis. Ya, lek ndak ono diutek-utek maneh. Ya kan? Dulu PDIP itu dulu menyampaikan untuk menentang, sekarang enggak. Terus apa? Oh. Lah anak PDIP walain lho Pak, jangan keliru sampean. Anak cuma nya ndok gawe ni, Pak, ndok gawe ni. Wis mari wassalam. Ya apa be bensin, apa sih wedi takon regane? Ya ana Allah. Wis kon tok atos sama Allah sudah. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wassalam. Biyen Beb zaman Soeharto, Beb zaman Soeharto biyen 2000. Yo zaman iku le, zaman Mojopahit tambah luwih murah maning. Ini omongan-omongan tidak masuk dalam akal ya. Nah, jadi semenjak mereka tidak mengajak kepada kemaksiatan, sudah wassalam. Ya apa polisi itu? Khair, mari. Polisi itu gini, oh iya, mari wassalam. Ada apa? Kecuali ada peraturan pemerintah sekarang Jumatan tidak boleh, wajib berontak. Wis ayo bismillah wis. Wis kepeng bu surga iku ceritane, sing repot-repot maca Quran kan repot, wis melu perang iku wae. Lah semenjak ada seperti itu ya sudah, tidak ada masalah, Pak. Ada apa kok bingung? Ngerti? Iya. Semoga kita diberi kesadaran oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam ya.